Kemudian yang kelima, mendoakan kedua orang tua. Kita mendoakan orang tua. Mendoakan orang tua seperti yang sering kita berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangi waktu kecil. Nah, kita membaca Rabbighfirli karena dengan doanya Nabi Nuh mendoakan kedua orang tuanya, begitu kan Nabi Ibrahim, maka kita doakan orang tua, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi doa itu diambil dari ayat-ayat Al-Quran, Rabbighfirli walidayya, dengan istimbat doanya Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim kepada kedua orang tuanya, Rabbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ikhwan fillah, azakumullah, seandainya orang tua kita ini belum mengikuti dakwah kita, dia masih berbuat syirik, masih berbuat bid'ah, doakan agar dia mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Terus doakan dan cari waktu-waktu yang dikabulkan doa kita. Kadang-kadang penentangan orang tua terhadap keyakinan yang kita yakini dari Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, itu penentangannya luar biasa orang tua. Kerasnya luar biasa. Maka terus kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah memberikan hidayah kepada orang tua kita. Cari waktu-waktu yang diijabahi, di waktu sujud, kemudian di tengah malam, ketika kita sedang puasa, ketika kita sedang safar, di hari Jumat. Cari waktu-waktu yang diijabahi, kita doa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada orang tua kita, agar dia kembali untuk mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik, agar dia melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah. Dan kita berdoa agar dia juga tidak menentang dakwah ini. Dan ini perlu kepada kesabaran. Perlu kepada kesabaran. Terus kita berbuat baik dan terus kita mendoakan orang tua. Kemudian selanjutnya, ikhwan fillah, azakumullah, di antara yang kita wajib berbuat baik kepada orang tua ketika orang tua sudah wafat. Bagaimana kalau orang tua kita sudah wafat? Apa yang kita harus lakukan? Kalau yang tadi disebutkan ketika dia masih hidup, kalau sudah wafat bagaimana? Ada juga anak-anak yang orang tuanya sudah wafat. Bahkan sejak kecil orang tuanya sudah wafat. Si anak masih kecil, orang tuanya sudah wafat. Bagaimana yang dilakukan? Yaitu dengan mendoakannya, mensalatkan ketika keduanya meninggal. Jadi kalau kita mengetahui orang tua kita meninggal dan kita di tempat yang agak jauh, ya segera kita datang. Bahkan ketika sakit juga terus kita jenguk, kemudian kita menyolatkannya. Kalau memang kita tidak sempat untuk menyolatkan, kita doakan. Bisa aja anaknya di luar negeri, ya doanya sampai. Jadi mendoakan, kemudian mensolatkan, kemudian selalu memintakan ampun untuk keduanya, kemudian membayarkan hutang-hutangnya. Jadi yang pertama mendoakan, yang kedua mensolatkan, yang ketiga memintakan ampun untuk keduanya, yang keempat membayarkan hutang-hutangnya. Jadi pertama kali kalau orang tua meninggal, hutangnya dulu diurus, bayarkan hutangnya. Sebab Nabi SAW tidak mau menyolatkan orang yang ada hutangnya. Di zaman Nabi ada jenazah yang dibawa kepada Nabi, seorang sahabat. Nabi pertama kali nanya, apakah ada hutang atau tidak? Kata sahabat, ada 2 dinar ya Rasulullah, aku tidak mau sholatkan. Sampai ada sahabat yang lain mengatakan, aku yang bayarkan hutangnya Rasulullah. Baru Nabi sholatkan. Jadi masalah hutang ini masalah besar, bukan masalah kecil yang harus diperhatikan. Sebab Nabi nggak mau menyolatkan orang yang ada hutangnya. Maka begitu juga kalau orang tua kita meninggal, yang kita selesaikan hutang-hutangnya, meskipun menghabiskan harta waris. Meskipun harta waris habis untuk bayar hutang, nggak ada masalah. Bapak Allah memerintahkan demikian, untuk membayarkan hutangnya. Kemudian yang kelima, melaksanakan wasiat yang sesuai dengan syariat. Saya sebutkan yang sesuai dengan syariat, sebab ada wasiat yang tidak sesuai dengan syariat. Ada wasiat yang syirik, ada wasiat juga yang menganjurkan anaknya untuk berbuat bid'ah, nggak boleh taat. Nggak boleh laksanakan wasiatnya. Jadi melaksanakan wasiat yang sesuai dengan syariat. Kemudian menyambung silaturahmi kepada orang yang keduanya juga pernah menyambungnya. Artinya menyambung silaturahmi kepada orang yang kedua orang tua kita menyambungnya.
ada orang yang orang tua itu dekat dengan dia, selalu dia berbuat baik pada orang itu, selalu menjalin hubungan yang baik, maka ketika orang tua kita meninggal tetap jalan hubungan itu. Atau juga ada orang-orang yang biasa orang tua memberikan sedekah infak rutin kepada orang itu. Orang tua kita meninggal, jalankan, lanjutkan perbuatan baiknya dia kepada orang-orang yang dia pernah berbuat baik kepadanya. Atau teman-teman yang ada, tetap kita sambung. Sebab Nabi bersabda, "Inna min abaril birri ayyasila ar-rajulu ahla wuddi abihi ba'da ayyuwalliya." Kata Nabi, sesungguhnya termasuk kebaikan yang paling baik seorang menyambung tali silaturahmi kepada teman-teman bapaknya sesudah bapaknya meninggal. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menemui seorang Arab Badui di perjalanan menuju Mekah. Orang Badui, orang yang sederhana. Lalu Umar mengucapkan salam kepada orang tersebut, menaikkan dia ke atas keledai, kemudian sorbannya diberikan. Kemudian kata temannya, semoga Allah membereskan urusanmu. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, sesungguhnya bapak orang ini sahabat karib dengan Umar. Sedangkan Nabi bersabda, "Inna min abaril birri ayyasila ar-rajulu ahla wuddi abi." Sesungguhnya termasuk kebaikan yang paling baik seorang anak menyambung tali silaturahmi kepada teman-teman bapaknya. Maka ini sambung kepada orang-orang yang pernah berbuat baik kepada bapak kita, sambung. Yang pernah orang tua itu berbuat baik atau dekat dengan dia, atau orang tua kita pernah belajar Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang benar. Kalau pemahaman yang sesat, nggak boleh kita ikut. Pemahaman yang benar, maka kita sambung dengan orang-orang yang pernah mengajarkan kebaikan kepada orang tua kita. Kemudian, ikhwan fillah, saya sebutkan 6 di sini yang sampai kepada orang tua. Adapun tentang masalah sholat atau puasa yang ditinggalkan orang tua, menurut syariat tidak dibenarkan kita mengqadha sholatnya. Orang tua kita pernah meninggalkan sholat, kita qadha. Untuk orang tua nggak ada. Atau orang tua kita meninggalkan puasa Ramadan, kita puasakan, tidak ada, kecuali nazar. Kalau puasa nazar, ya anaknya mempuasakan. Dan yang lainnya lagi. Kadang-kadang juga ada anak yang ingin berbuat baik pada orang tua, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Seperti mengirimkan bacaan Al-Fatihah, atau kumpul-kumpul dengan tahlilan yang lain. Nabi nggak contohkan yang demikian. Dan menurut Imam Syafi'i rahimahullah tidak akan sampai. Karena tidak akan sampai kita mengirimkan bacaan atau sholat atau yang lainnya kepada orang tua. Jadi harus diperhatikan. Sebab banyak orang-orang yang sengaja membacakan Quran, dihatamkan untuk dikirimkan, nggak akan sampai kepada orang tua. Jadi berbuat baik itu harus sesuai dengan syariat. Yang melanggar ini tidak dibenarkan menurut syariat. Ini diantara yang saya sebutkan. Sekarang kita masuk bab yang ke-8 tentang haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar yang paling besar. Dalam hadis dari sahabat Abu Bakrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir? Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir? Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir?" Qulna bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa 'uququl walidain wa kana muttaki'an fajalasa faqala ala wa qawlu zur wa syahadatu zur fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Maukah aku beritahukan kepadamu tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Nabi sebutkan 3 kali. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Para sahabat menjawab, baik ya Rasulullah. Artinya mau ya Rasulullah. Yang pertama kata Rasulullah, menyekutukan Allah. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Tadinya beliau duduk bersandar, kemudian beliau mengatakan, camkan. Termasuk dosa besar menjadi saksi palsu, perkataan bohong. Dan Nabi mengulang-ulang terus sampai kami berkata semoga beliau diam. Jadi menjadi saksi palsu itu termasuk dosa besar yang paling besar. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan Tirmidzi dari sahabat Abu Bakrah. Nabi menyebutkan bahwa dosa besar yang paling besar
yaitu durhaka pada orang tua. Termasuk durhaka pada orang tua, si B mencaci maki kedua orang si A. Ini termasuk kita secara tidak langsung mencaci maki orang tua kita. Sering kadang-kadang anak-anak muda itu melecehkan orang tua orang lain. Orang tua itu, anak itu nggak senang dia lecehkan orang tua kita. Sama juga kita melecehkan orang tua kita. Sama juga melaknat orang tua. Makanya itu termasuk kabair, dosa besar. Tidak boleh. Kemudian Nabi juga bersabda dalam hadis yang lain, "Innallaha ta'ala harrama 'alaikum 'uquqal ummahat wa man'an wahat wa wa'dal banat wa kariha lakum qila wa qal wa kathrata su'al wa idha'atal mal." Nabi bersabda, sungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan sekalian durhaka kepada ibu. Durhaka kepada ibu sama juga durhaka kepada bapak, artinya dua-duanya. Disebutkan ummahat karena kadang-kadang anak itu lebih gampang untuk durhaka kepada ibunya. Bagi kalau bapaknya agak tegas, agak keras, kemudian ibunya agak lunak, kadang-kadang dipanggil anaknya mau dengar, disuruh ini nggak mau taat. Ketika bapaknya yang suruh langsung dilaksanakan. Maka Nabi katakan, sesungguhnya Allah mengharamkan durhaka kepada ibu. Bukan berarti kepada bapak boleh, tidak, tetap tidak boleh. Durhaka pada orang tua tidak boleh. Kemudian menolak kewajiban, kemudian meminta sesuatu yang bukan haknya, ini semua diharamkan. Kemudian membunuh anak hidup-hidup, karena kebiasaan orang jahiliyah membunuh anak hidup-hidup. Kemudian Allah membenci kalian banyak bicara, banyak bertanya. Ya, qila wa qal, ini banyak bicara, kata fulan begini, kata orang begini, katanya begini. Ini qila wa qal. Kemudian yang kedua banyak bertanya. Yang ketiga memboroskan harta, menghamburkan kekayaan. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Yang pokok di sini dalam pembahasan kita yaitu uququl ummahat, termasuk dosa besar. Kemudian anak yang durhaka tidak masuk surga. Nabi sendiri mengatakan demikian, tidak masuk surga. Makanya perhatikan bahwa durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar yang paling besar, dan anak itu diancam dengan tidak masuk surga. Tapi kita mengatakan bahwa anak durhaka ini pasti masuk neraka, tidak boleh. Karena kita nggak tahu di akhir hayatnya mungkin ada tobat. Tapi kita katakan bahwa antum durhaka kepada orang tua diancam dengan masuk neraka, tidak masuk surga. Dengan dasar hadis Nabi bersabda, la yadkhul jannata aq wala mudminu khamr wala mukadzibun biqadar. Tidak masuk surga anak yang durhaka. Tidak masuk surga pecandu khamar, pecandu minuman keras. Termasuk juga pecandu narkoba. Kemudian tidak masuk surga orang yang mendustakan takdir. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang kedua. Kemudian di antara bentuk durhaka, ini bentuk durhaka pada orang tua, saya sebutkan di sini bentuk-bentuk durhaka supaya kita paham. Sebab kadang-kadang seorang anak nggak paham bagaimana bentuk kedurhakaan itu. Kalau perbuatan baik sudah saya sebutkan tadi, bentuk-bentuk perbuatan baik. Sekarang bentuk durhaka, seperti di sini menimbulkan gangguan terhadap orang tua, berupa perkataan ataupun perbuatan yang membuat orang tua sedih atau sakit hati. Ini kita hati-hati dalam mengucapkan sesuatu pada orang tua, jangan sampai menimbulkan orang tua itu sedih atau sakit hati. Yang kedua, berkata atau tidak memenuhi panggilan orang tua, dipanggil sama orang tuanya dia tidak datang, atau banyak alasan. Sami'na wa ata'na, orang tua panggil langsung datang. Bahkan kalau kita melaksanakan sholat sunat, orang tua panggil, dahulukan orang tua, batalkan sholat sunat kita. Dan ada hadisnya di sini saya bawakan. Ya, jadi berbakti pada orang tua didahulukan daripada wajib kifayah di bab yang ke-9 nanti. Kemudian yang ketiga, membentak atau menghardik orang tua. Ya. Yang ketiga membentak, apakah dengan kaki, apakah dengan tangan, atau membanting pintu. Kemudian menghardik orang tua, apalagi memukul. Ini semua bentuk durhaka dan termasuk dosa besar.
Kemudian yang keempat, melaknat, mencaci maki orang tua. Bisa langsung mencaci makinya, bisa mencaci maki orang tua orang lain. Ini dua ya, yang keempat dua. Bisa langsung, ini dosa besar, yang paling besar. Bisa juga dia mencaci maki orang tua orang lain. Maka anak itu mencaci maki orang tua kita. Itu hadis Nabi SAW menyebutkan demikian. Yang kelima, bakhil, pelit, tidak mengurusi orang tua, bahkan lebih mementingkan orang lain daripada orang tuanya. Ini kita nggak boleh bakhil, nggak boleh pelit pada orang tua. Jadi jangan sayang, kalau kita punya uang, orang tua membutuhkan, kasih. Insya Allah Allah akan ganti yang lebih baik. Wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa yang kamu infakkan Allah pasti akan ganti. Banyak anak-anak ini yang bakhil pada orang tuanya. Dan hitungan, orang tua waktu memberikan nafkah kepada kita nggak hitungan. Apa yang kita minta dituruti. Tapi kadang-kadang ketika kita punya uang, hitungan. Kan saya sudah ngasih tiap bulan pada orang tua umpamanya 100.000 atau 200.000. Itu dihitung. Jangan pakai hitungan. Kita yang rutin kita kasih, apalagi dia minta, kasih. Berobat lagi ke rumah sakit, kasih. Insya Allah rezeki kita akan ditambah oleh Allah SWT. Tidak akan kurang. Itu perhatikan. Jangan bakhil pada orang tua. Jangan bakhil, jangan pelit. Dengan kita memberikan pada orang tua, rezeki kita akan ditambah oleh Allah. Akan diberikan barokah, rumah tangga kita pun akan diberikan barokah. Jangan kita hitungan pada orang tua. Banyak anak-anak yang hitungan pada orang tua, ya rezekinya tetap seperti itu. Tapi kalau dia berbuat baik, insya Allah akan ditambah rezekinya oleh Allah SWT. Kemudian di antara bentuk durhaka, bermuka masam, cemberut pada orang tua, atau mengatakan bodoh, ketinggalan zaman, kolot, ketinggalan zaman, atau yang lainnya. Ini tidak boleh. Mencela, menghina, melecehkan orang tua tidak boleh. Dan ini termasuk durhaka. Yang ketujuh, menyuruh orang tua, seperti menyapu, mencuci, menyiapkan makanan, dan yang lainnya. Ini tidak boleh, kecuali kalau memang orang tua itu senang dengan seperti itu. Yang memang orang tua senang, dia menyediakan anaknya, mengurus rumahnya, senang, gak ada masalah. Tapi dengan kita menyuruh orang tua untuk mencuci dan segala macam, tidak dibolehkan. Ya, kita cari pembantu. Jangan orang tua jadikan sebagai budak. Jangan orang tua jadikan sebagai khadimah, pembantu. Cari khadimah. Jangan orang tua jadikan sebagai pembantu. Yang kedelapan, menyebutkan kejelekan orang tua di hadapan orang banyak, atau mencemarkan nama baik orang tua. Bab orang tua kita ini semuanya berbeda-beda. Ada memang orang tua yang memang ada cacat, akhlaknya kurang baik, tapi nggak boleh kita sebutkan pada orang lain. Tutup. Kalau kita punya teman setia kita, dia cacat, kita tutupi. Sekarang orang tua yang melahirkan, tutupi cacat, jangan ceritakan pada orang lain kekurangan-kekurangan dia atau perangai yang jelek. Tutup. Bab ini termasuk durhaka, mencemarkan nama baik orang tua. Kemudian juga yang kesembilan, memasukkan kemungkaran ke dalam rumah, seperti alat musik, menghisap rokok. Ini rokok hukumnya haram dalam Islam. Ya, kalau ada fatwa mengatakan rokok itu haram untuk anak kecil, untuk perempuan hamil. Tapi kalau orang dewasa nggak apa-apa. Ini nggak benar fatwa ini. Rokok itu haram untuk semua orang, haram. Karena nas Al-Quran mengatakan bahwa Nabi diutus oleh Allah, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alimul khaba'ith. Allah menghalalkan semua yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek-jelek. Nabi diutus untuk menghalalkan semua yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek. Termasuk yang jelek adalah rokok. Ini hukumnya haram dalam Islam. Maka ini nggak dibenarkan. Si anak maupun si orang tua nggak dibenarkan untuk merokok. Kemudian juga alat musik, ini juga nggak dibenarkan dalam Islam. Karena Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Kata Nabi, nanti akan ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamr, dan menghalalkan alat musik. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Bahkan di akhir hadis itu disebutkan nanti mereka akan dirubah wajahnya seperti kera dan babi. Jadi ada yang menghalalkan zina, berarti hukum zina hukumnya haram. Sutra hukumnya haram untuk laki-laki, halal untuk wanita. Sutra dan emas
itu halal untuk wanita, haram untuk laki-laki. Yang ketiga, di antara umat ini ada yang menghalalkan, yaitu al-khamr. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ada di antara umat Islam yang mereka menghalalkan khamr dengan memberikan nama yang lain. Bukan khamr, tapi mereka memberikan nama yang lain. Yang keempat, yaitu di antara umat ini ada yang menghalalkan ma'azif, alat-alat musik, yang menunjukkan bahwa alat musik itu hukumnya haram dalam Islam. Hadis ini sahih Bukhari. Dan fatwa ulama banyak. Kemudian selanjutnya, di antara bentuk durhaka, yaitu mendahulukan taat kepada istri daripada taat kepada orang tua. Ini perhatikan, di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang takut sama istrinya, kalah sama istrinya. Yang jadi pimpinan dalam rumah tangga istrinya. Ya, suami apa kata istrinya? Sami'na wa ata'na. Mestinya si istri yang harus sami'na wa ata'na. Ini suami, ini terbalik. Jadi dia harus mendahulukan orang tua daripada istri. Kalau dia mendahulukan istrinya, orang tuanya membutuhkan harta, tapi istrinya kemudian mengatakan jangan, diikuti. Penuhi orang tua yang membutuhkan, kita penuhi. Kita berbuat baik, kita silaturahmi kepada orang tua, jangan mau dilarang oleh istri. Tetap kita berbuat baik, karena dengan kita berbuat baik nanti anak-anak kita pun akan berbuat baik pada kita. Ya, bentuk durhaka yaitu kita mendahulukan taat kepada istri daripada taat kepada orang tua. Makanya tadi sudah saya ingatkan, tidak boleh ada seorang istri yang melarang suaminya untuk berbuat baik pada orang tua. Tidak boleh. Dia harus menganjurkan dan menganjurkan untuk berbuat baik pada orang tua. Kemudian yang ke-11, malu mengakui orang tuanya. Jadi merasa malu kalau dia berjalan dengan orang tuanya, karena dianggap bahwa orang tuanya ini orang desa atau orang yang bodoh atau yang lainnya. Jadi malu dia mengakui orang tuanya. Bahkan kadang-kadang ketika jalan ditanya, ini siapa? Ya, ini teman. Mesti dia jawab, ini orang tua saya yang melahirkan saya. Dan itu nggak ada masalah. Jadi dia harus jujur untuk mengatakan, dan dia tidak boleh malu. Nggak boleh malu kepada siapapun juga, karena betul orang tuanya dia. Kemudian di antara bentuk kedurhakaan yaitu tidak membantu kedua orang tuanya dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang mestinya orang tuanya bisa terbantu dengan adanya anak-anaknya. Jadi banyak anak-anak yang orang tuanya ada, disuruh kerja sendirian. Si anak bisa bantu dalam bentuk apa saja bisa. Dia harus berusaha untuk membantu orang tuanya. Kemudian di antara bentuk durhaka yaitu membuat susah orang tuanya. Ada anak yang selalu bikin susah orang tua. Ini bentuk durhaka. Seperti apa? Seperti kadang-kadang si anak sering hutang pada orang yang ditagih orang tuanya. Sering hutang pada orang dan ditagih orang tuanya. Dan ini bikin susah orang tua. Ini termasuk bentuk durhaka. Kemudian juga memberatkan orang tua dalam banyak permintaan. Kadang-kadang anak sering minta kepada orang tua permintaan dan terus menerus dan minta dituruti. Ini nggak benar. Ini membuat orang tua susah. Kalau orang tua belum memenuhi permintaan, ya sabar si anak. Apa saja bentuknya permintaan itu, sabar. Dan kadang-kadang orang tua juga berpikir yang bermanfaat buat dia nanti. Apa yang bermanfaat? Kadang-kadang permintaannya macam-macam dan minta segera untuk dibelikan. Orang tuanya untuk makan aja susah, si anak minta belikan motor. Akhirnya si orang tua pinjam ke sana kemari, bagaimana supaya bisa beli motor. Menyusahkan orang tua. Dia nggak lihat kondisi keadaan orang tua itu bagaimana. Mesti si anak tahu diri. Ini orang tua miskin, nggak punya apa-apa. Mesti orang tua diberikan nafkah, dibantu, bukan disusahkan. Kemudian di antara bentuk kedurhaka pada orang tua yaitu mengungkit-ungkit pemberian kepada orang tua. Ini nggak boleh. Jadi orang tua kadang-kadang karena memang dia butuh, sering datang pada kita minta uang, datang lagi minta uang. Jangan kita ungkit, berikan. Lakukan ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan Allah akan mengganti yang lebih baik. Kemudian juga di antara bentuk durhaka yaitu meninggalkan dan tidak memberikan nasihat kepada orang tua. Ya, orang tua banyak melakukan kemungkaran, kita nasihat dengan cara yang baik dan doakan. Kalau umpamanya dia tidak terima, ya sudah kita tinggalkan dengan cara yang baik.
Tapi kita sampaikan, kadang-kadang orang tua tidak tahu bahwa ini syirik, ini bid'ah. Kita sampaikan dengan perkataan yang lemah lembut dan kita doa kepada Allah agar dia bisa terima. Ini diantara bentuk-bentuk durhaka. Dan anak yang durhaka, antum perhatikan, akan dicepatkan azabnya di dunia dan di akhirat. Antum lihat di halaman 82 dan 83. Nabi bersabda, "Ma min dzanbin ajdaru ay yu'ajjilallahu ta'ala li sahibil 'uqubah fid dunya ma yaddakhiru lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada dosa yang Allah cepatkan azabnya kepada pelakunya dunia di samping azab yang telah disediakan untuknya di akhirat daripada berlaku zalim dan memutuskan silaturahmi. Silaturahmi, kalau orang memutuskan silaturahmi dan dia berbuat zalim pada orang, di dunia akan diazab, di akhirat pun akan diazab. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, kemudian Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Babani muajjalani 'uqubatuhuma fid dunya al-baghy wal 'uquq." Dua perbuatan dosa yang Allah cepatkan azabnya, siksanya dunia, yaitu berbuat zalim dan durhaka pada orang tua. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dalam Tarikh dan juga Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari sahabat Abu Bakrah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Anas bin Malik. Jadi anak yang durhaka pada orang tuanya dicepatkan hukumannya di dunia dan juga nanti di akhirat akan disiksa oleh Allah. Maka antum perhatikan, tadi sudah saya contohkan. Antum bisa perhatikan, ada anak-anak yang masih remaja, masih muda, sudah gila dia. Pada waktu dia masih kecil atau sebelum dia dewasa, itu normal. Tapi karena dia pernah durhaka pada orang tuanya, gila. Diazab di dunia. Belum lagi berbagai macam problem, masalah dan yang lain yang dialami dalam hidupnya dengan sebab durhaka pada orang tua. Makanya diazab di dunia dan juga diazab di akhirat, anak yang durhaka pada orang tuanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan harus perhatikan juga bahwa keridhaan orang tua kita dahulukan daripada keridhaan istri. Kadang-kadang di antara faktor anak durhaka, ada istrinya. Istri ini justru mencegah si anak berbuat baik. Bahkan kadang-kadang ada orang tua diusir oleh anaknya dengan sebab istrinya. Ini yang seperti ini adalah suami yang celaka dan anak yang celaka karena durhaka pada orang tuanya. Justru dia harus mendahulukan keridhaan orang tua daripada keridhaan istri. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Thalathatun la yadkhuluna al-jannah wa la yanzuru Allah ilaihim yaumal qiyamah. Al-'aq liwalidayhi wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatu birrijal wad dayyuth." Ada tiga golongan yang tidak akan masuk surga dan Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Yang pertama, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, perempuan yang menyerupai laki-laki. Dan yang ketiga, kepala rumah tangga yang membiarkan adanya kemungkaran, zina dan selainnya dalam rumah tangganya. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Al-Hakim dan Baihaqi. Al-Hakim berkata sahih sanadnya dan disetujui oleh Imam Zahabi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Jilbab Al-Mar'atil Muslimah. Nabi menyebutkan tiga golongan yang tidak masuk surga dan Allah tidak lihat. Yang pertama, anak yang durhaka. Anak yang durhaka pada orang tua tidak masuk surga dan Allah tidak lihat pada hari kiamat. Yang kedua, perempuan yang menyerupai laki-laki, berpakaian seperti laki-laki. Ini dilarang. Perempuan memakai pakaian laki-laki tidak dibolehkan. Makanya perempuan harus memakai busana muslimah yang sempurna, tutup seluruh tubuhnya. Yang boleh terlihat hanya muka dan kedua tapak tangannya. Tidak boleh memakai pakaian laki-laki seperti celana panjang yang ketat, pakai kaos, tidak dibolehkan. Dia tidak boleh pakai pakaian yang tipis, transparan, tidak boleh. Tidak boleh pakai pakaian yang menyerupai, tadi saya sudah sebutkan menyerupai laki-laki. Kemudian tidak boleh memakai parfum. Jadi dia memakai pakaian yang longgar, yang tebal dan tidak ketat, tidak tipis, tidak transparan, dan tidak membentuk tubuh. Ini disebutkan tentang syarat-syarat memakai busana muslimah oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Jilbab Al-Mar'atil Muslimah. Kemudian yang ketiga yang tidak masuk surga yaitu dayyuth. Dayyuth, kepala rumah tangga yang membiarkan kejelekan. Dayyuth ini alladzi yuqirru fi akhlil khubth,
yang membiarkan kejelekan, apakah bentuknya zina atau yang lainnya, maka jalan-jalan menuju kepada perzinahan itu cegah. Seperti anak pacaran, cegah, karena itu akan membawa kepada zina. Maka Allah sebut dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati zina, karena zina perbuatan yang keji dan sejak jalan. Maka larang anak jangan sampai dia pacaran, karena itu akan membawa kepada zina. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, hadis ini sahih, saya sudah sebutkan, dan itu ayatnya terdapat dalam surah Al-Isra. Kemudian harus perhatikan, anak yang durhaka ini dia akan mendapatkan kejelekan. Kalau orang tuanya itu mendoakan kejelekan, akan dapat. Kalau orang tuanya mendoakan kebaikan, akan dapat. Makanya kepada orang tua, ketika si anak ini durhaka, jangan langsung doakan kejelekan. Doakan kebaikan dan mohon kepada Allah agar diperbaiki anak ini. Kadang-kadang orang tua karena sudah tidak sanggup menghadapi anak ini, ya anak ini nakal, bandel, merongrong orang tua, kemudian mencemarkan nama baik orang tua dan seterusnya. Nah, kadang-kadang orang tua nggak sabar didoakan kejelekan. Makbul doanya orang tua itu, dikabulkan oleh Allah. Antum lihat hadisnya di halaman 85. Nabi bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihin. Da'watul walid ala waladihi, wa da'watul musafir, wa da'watul madhlum." Ada 3 doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diragukan tentang doa ini. Doa kedua orang tua terhadap anaknya, doa orang tua anak kepada anaknya. Apakah doa itu untuk kebaikan anak atau untuk kejelekan anak? Itu makbul. Orang tua kepada anaknya. Yang kedua, doa musafir, orang yang sedang dalam perjalanan. Yang ketiga, doa orang yang dizolimi. Hadis ini hasan diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, ini tentang sebab-sebab anak durhaka. Kita juga sebagai orang tua mesti juga mencari solusi kalau anak ini durhaka. Apa solusinya? Apa sebabnya anak ini durhaka? Atau kalau kita melihat sebagai pamannya atau kita sebagai temannya, ini anak durhaka, kenapa? Disebutkan oleh para ulama, yang pertama karena kebodohan, karena jahil, tidak tahu tentang hak orang tua, maka dijelaskan. Bahkan ada orang yang sudah ngaji lama tidak tahu tentang bagaimana berbakti pada orang tua. Maka kebodohan ini penyakit yang membunuh, penyakit yang kronis. Kata Ibnu Qayyim, al-jahlu da'un qatil. Kata Ibnu Qayyim, bodoh itu penyakit yang membunuh, penyakit yang kronis. Bahkan kata Ibnu Qayyim juga bahwa al-jahlu aslu kulli syarrin. Kebodohan itu pokok dari semua kejelekan. Makanya diajarkan. Kadang-kadang banyak pengajian-pengajian nggak pernah diajarkan bagaimana berbakti pada orang tua. Padahal dia sudah tua, tapi nggak pernah berbuat baik pada orang tuanya. Karena dianggap dengan dia mengaji, dia sudah ngasih nafkah sekedar pada orang tuanya, anaknya sudah cukup. Padahal orang tuanya masih membutuhkan lebih dari si anak. Tidak tahu karena kebodohan. Maka harus diberikan penjelasan bahwa kita harus terus berbuat baik pada orang tua, hatta kita sudah punya cucu. Yang kedua, jeleknya pendidikan orang tua dalam mendidik anak. Ini juga pengaruh. Jadi jangan orang tua semuanya anak itu dijadikan sasaran sebagai kesalahan. Kemungkinan anak ini durhaka karena orang tuanya menyekolahkan di sekolah yang nggak benar, atau dibiarkan anak ini bergaul dengan teman-teman yang jelek, nggak pernah ditegur, nggak pernah dilarang. Akhirnya dia durhaka pada orang tuanya. Atau karena yang ketiga, sebab paradoks, orang tua menyuruh anaknya berbuat baik, tapi orang tua sendiri tidak melakukan perbuatan baik. Sering seperti itu. Orang tuanya selalu menyuruh kebaikan, tapi orang tua tidak melaksanakan. Sehingga si anak timbul kejengkelan, sehingga durhaka. Atau yang keempat, sebab durhaka, bapak dan ibunya pernah durhaka pada orang tuanya, sehingga dibalas dengan anaknya. Sampai ada kisah, pernah ada seorang ingin mencari siapa yang paling durhaka. Ini cerita zaman dahulu. Dia cari keliling, dilihat mana orang-orang yang durhaka. Dia pernah temui ada satu orang yang diseret oleh onta, kemudian dipecut dari belakang. Dipecut oleh anaknya. Jadi orang tuanya diseret dengan onta, lehernya diseret oleh onta,
dari belakang dipecut. Kemudian ditegur oleh dia. Si orang ini yang ingin tahu di mana orang yang durhaka. Ditegur, kamu nggak boleh berbuat seperti ini. Kata anak ini bapak saya. Apalagi bapak kamu tidak boleh kamu untuk berbuat durhaka. Dosa besar. Dijawab oleh anaknya bahwa bapak saya pernah melakukan bapaknya seperti ini. Dan itu dimasukkan dalam kitab-kitab kisah orang-orang terdahulu. Jadi bapak dan ibunya pernah durhaka kepada orang tuanya sehingga dibalas. Ini al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung dari amal. Bukan seperti istilah orang hukum karma. Dalam Islam nggak ada istilah hukum karma. Karma nggak punya hukum. Yang punya hukum Allah SWT. Ketika dia berbuat kejelekan, maka akan dibalas dengan kejelekan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan balasan dari kejelekan yang seperti itu juga. Kemudian orang tua tidak membantu anak dalam berbuat kebajikan sehingga membuat anak durhaka. Atau yang keenam sebabnya anak durhaka, jeleknya perangai istri, jeleknya akhlak istri. Maka diperintahkan untuk mencari istri yang salehah. Kadang-kadang si suami dilarang untuk berbuat baik, justru istri harus menganjurkan. Kemudian bab yang 9, berbakti pada orang tua lebih dahulukan daripada ibadah sunnah dan fardu kifayah. Di sini saya bawakan kisahnya Ibnu Juraij. Kisahnya Juraij. Jadi Juraij ini kesimpulannya begini, dia ibadah. Juraij ini seorang ahli ibadah. Ketika dia sholat, ibunya panggil, wahai Juraij. Juraij mengatakan, ibuku atau sholat? Dia teruskan sholatnya. Ibunya datang lagi seperti itu. Dia punya tempat ibadah, karena di zaman dulu ada tempat khusus untuk ibadah mereka, yang mereka nggak bisa melakukan ibadah kecuali di tempat itu. Ini Nabi menceritakan tentang orang yang terdahulu. Kemudian sampai 3 kali demikian, ibunya kesal. Ya Allah, jangan kau matikan dia sampai dia melihat wanita pelacur. Dan terbukti. Jadi Juraij sedang ibadah, ada seorang yang berteduh, seorang penggembala kambing di dekat tempat ibadahnya dia. Datang seorang wanita berteduh juga, kemudian berbuat zina sampai hamil. Orang-orang sekitar itu mengatakan, ketika ditanya si wanita, engkau hamil dari siapa? Dari Juraij. Begitu melahirkan, ditanya seperti itu juga jawabannya, kemudian dihancurkan tempat ibadahnya. Juraij dipanggil, suruh keluar dan dituduh demikian. Kata Juraij, saya tidak melakukan demikian. Kemudian ditanya, si bayi yang baru lahir, ditanya oleh Juraij, bapak kamu siapa? Dijawab, bapakku adalah penggembala kambing. Di depan orang-orang banyak. Nabi sedang menceritakan tentang 3 orang yang berbicara ketika masih bayi. Yang pertama adalah Ashabul Ukhdud, yang kedua Isa bin Maryam, yang ketiga Juraij. Jadi 3 bayi yang berbicara di waktu dia masih menjadi bayi. Itu disebutkan kisah ini. Jadi tentang kisah Juraij ini Nabi sebutkan, dan diambil kesimpulan para ulama bahwa melaksanakan mentaati orang tua didahulukan daripada fardu kifayah maupun ibadah-ibadah yang sunnah. Bahkan jihad pun, jihad yang fardu kifayah disuruh oleh Nabi, hendaklah kamu berbakti pada orang tua. Antum lihat di halaman 95. Ketika ada seorang yang minta izin kepada Nabi untuk jihad, Nabi bertanya, ahayyun walidak, apakah orang tua kamu masih hidup? Dijawab iya. Fafihima fajahid, hendaknya kamu berbakti kepada keduanya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud dan Nasai. Jadi ini ada beberapa hadis saya bawakan di sini tentang wajibnya kita berbakti pada kedua orang tua. Didahulukan dari fardu kifayah dan didahulukan daripada ibadah-ibadah sunnah. Kemudian yang bab yang 10. Seandainya kedua orang tua menyuruh untuk bercerai, terkadang ada orang tua yang nggak senang kepada mantunya, disuruh anak laki-lakinya, kamu ceraikan itu istri kamu. Ini menurut penjelasan para ulama tidak boleh taati. Ketika ada seorang bertanya kepada Imam Ahmad, bukankah pernah Umar menyuruh anaknya Ibnu Umar menceraikan istrinya? Kata Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal, kalau bapak kamu atau ibu kamu seperti Umar bin Khattab, kamu taati.
soal ketaatannya, soal ibadahnya, soal imannya dan segala macam. Ini disebutkan di sini bahwa tentang ketaatan kepada orang tua, bahwa menceraikan istri bukan termasuk taat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia tidak boleh mentalak atau menceraikan istrinya karena mengikuti perintah ibunya. Menceraikan istri tidak termasuk berbakti kepada ibu. Ini penjelasan Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa, bahwa dia seorang laki-laki tidak boleh mentalak istrinya karena mengikuti perintah ibunya. Menceraikan istri tidak termasuk berbakti kepada ibu. Kemudian yang terakhir tentang sikap anak terhadap orang tua yang masih kafir. Jadi kalau orang tua ditakdirkan oleh Allah SWT dia masih kafir, dia belum masuk Islam, bisa terjadi seperti ini. Orang tua masih kafir, bagaimana? Tetap disuruh untuk berbuat baik, sebab Allah berfirman, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dalam surah Luqman ayat 15. Dan hendaklah kamu bergaul dengan keduanya dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf. Begitu juga kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Turunnya ayat dalam surah Luqman ini, yaitu cerita Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Sa'ad masuk Islam, ibunya mengatakan harus kufur, kalau enggak aku mogok makan. Ibunya tidak makan, tidak mau minum, sehingga dipaksa oleh Sa'ad. Sa'ad waktu itu karena sayang dan dia berbuat baik pada orang tuanya, pada ibunya, dia ingin ikut, maka Allah turunkan ayat ini. Sampai Sa'ad mengatakan, wahai ibu, seandainya ibu punya 100 nyawa, satu persatu keluar, aku nggak akan kufur. Tidak akan kufur. Artinya tidak boleh kita mentaati orang tua dalam berbuat kekufuran, tapi tetap kita disuruh untuk berbuat baik pada orang tua. Ini diantaranya tentang permasalahan berbakti pada orang tua. Meskipun dia kafir, tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik. Tapi yang harus kita ingat, orang tua kita yang masih kafir, kalau seandainya ada yang masih kafir, tidak boleh kita mendoakan untuk mintakan ampun, tidak boleh. Jadi mohonkan ampun pada orang tua, atau dia meninggal dalam keadaan kafir, tidak boleh. Tapi memohonkan hidayah, petunjuk, boleh. Sebab dilarang oleh Allah. Untuk melihat ayatnya dalam surah At-Taubah ayat 114, di halaman 114. Allah berfirman, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abi ila mau'idatin wada'iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna Ibrahim la'awwahun halim. Dan permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkan kepada bapaknya. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh Ibrahim seorang yang sangat lembut hatinya dan penyantun. Antum lihat di halaman 112-nya, ayat 113 dalam surah At-Taubah. Allah berfirman, "Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu wa yastaghfirul musyrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Allah berfirman, tidak pantas bagi nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang itu kaum kerabatnya, sesudah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik adalah penghuni neraka jahanam. Jadi nggak boleh memintakan ampun untuk orang-orang musyrik, orang kafir, tidak boleh. Meskipun itu orang tua sendiri, tidak boleh. Jadi ketika orang tua meninggal, nggak boleh kita berdoa, Rabbighfirli walidayya warhamhu kama rabbayani shaghira, tidak boleh. Kalau dia masih hidup aja tidak boleh, apalagi sudah meninggal. Kalau dia masih hidup dalam keadaan kafir, kita doakan, ya Allah berikanlah hidayah kepada orang tua saya supaya dia masuk Islam. Itu yang kita doakan. Mintakan ampun tidak boleh. Ya, saya pikir cukup sampai di sini kajian kita tentang birrul walidain. Dan birrul walidain ini berbakti pada orang tua, ganjarannya sangat besar. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang berbakti pada orang tua, yang mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, berbakti pada orang tua. Dan mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah, hidayah taufik untuk selalu berbuat baik. Apakah orang tua kita masih hidup atau orang tua kita sudah meninggal, tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik. Berbuat baik kepada orang tua ketika dia sudah meninggal dengan kita memohonkan ampun. Kemudian
kita menyambung satu rahmi dan yang lain yang disebutkan dalam buku ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya pikir cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, karena sudah malam, sudah 2 jam, saya pikir cukup. Untuk tanya jawabnya ditunda pada waktu yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون